Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa salat Isya berjamaah, nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah kita akan mentadabburi surat Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'un fatarat." Jika langit itu terbelah. Langit itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling besar yang kita lihat. Apakah ada makhluk selain langit yang lebih besar? Jawabannya ada. Allah berfirman, "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard." Ada makhluk Allah yang lain namanya kursi. Kursiyyuhu, kursinya Allah. Yang luasnya, wasi'a kursiyyuhu, luasnya kursinya Allah adalah as-samawati wal ard, seluas langit-langit dan bumi. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, langit adalah makhluk yang kita lihat. Nah, di hari kiamat nanti akan pecah, akan terbelah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Ketika langit itu pecah. Kalau terbelah itu terbagi menjadi dua. Tetapi belum sampai pecah. Kalau pecah itu terbagi menjadi beberapa bagian kecil. Itu namanya insyaqqat. Kemudian nanti langit menjadi wahiyah, lemah. Ya. Setelah itu, setelah terbelah, pecah, lemah, kemudian dilipat atau dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat." Nanti bintang-bintang, planet-planet itu akan berserakan, berjatuhan. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Ketika planet jatuh ke bumi, maka kemudian apa yang terjadi? Wa idzal biharu fujirat. Nanti lautan akan diluapkan ke bumi. Sehingga tercampur antara air asin, air lautan dengan air tawar. Allah berfirman di sini al-bihar. Kalau satu al-bahru, lautan. Tetapi di sini adalah al-bihar, banyak samudra, banyak lautan yang meluap ke bumi. Ini proses yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa idzal biharu sujjirat." Ketika lautan itu dipanaskan. Lautan itu akan dipanaskan sampai air di muka bumi yang tadinya bumi itu diliputi dengan air, maka kemudian Allah memanaskan air tersebut sehingga habis sama sekali. Maka di padang mahsyar nanti sudah tidak ada yang namanya air. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa idzal ardu muddat." Bumi itu diratakan. Idzas samaa'un syaqqat. Wa idzal ardu muddat. Bumi itu nanti akan rata. Tidak ada lembah, tidak ada gunung. Wa idzal biharu fujirat. Setelah itu wa idzal quburu bu'sirat. Nanti kuburan itu akan dibongkar. Kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan beban berat. Beban berat yang paling berat bagi bumi adalah orang-orang yang dikubur sejak zaman dulu sampai zaman besok ketika hari kiamat. Maka dikeluarkan oleh bumi. Wa akhrajatil ardu
asqalaha. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa idzal quburu bu'sirat. Kemudian ketika itu maka kemudian Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat. Setiap roh, jiwa itu akan dikembalikan lagi kepada jasad. Dan tidak ada satupun roh atau rohnya manusia yang kemudian keliru. Kalau di film itu ada roh yang masuk ke hewan atau jiwa itu salah masuk badan. Itu di hari kiamat nanti tidak mungkin. Wa idzan nufusu zuwijat. Ini terjadi pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu maka manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak memakai pakaian, uratan, tidak berbaju, hufatan, tidak beralas kaki, ghurlan, belum berkhitan. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan hadis ini, maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayanzuruna ba'duhum ila ba'din?" Ya Rasulullah, apakah di sana manusia itu tidak melihat satu dengan yang lain? Maka Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu." Wahai Aisyah, urusan di sana sangat dahsyat. Min an yanzura ba'duhum ila ba'din, daripada sekedar melihat satu dengan yang lain. Bahkan disebutkan wa idza jatis sakhah, ketika sangkakala ditiup, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka seseorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, akan lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Seseorang itu akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu di hari kiamat nanti, jamaah yang dimuliakan Allah, maka pada saat itu urusannya sangat dahsyat. Apakah kemudian di hari kiamat tersebut sebentar? Jawabannya tidak. Karena di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari di padang mahsyar nanti, satu harinya seukuran dengan 50,000 sana, 50.000 tahun. Jadi satu hari sama dengan 50.000 tahun. Apakah kemudian 50.000 tahun itu kita duduk santai sambil layeh-layeh kemudian menunggu keputusan Allah? Jawabannya tidak. Allah berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, maka pada saat itu manusia berdiri. Yaqumun nas, manusia berdiri lirabbil alamin, kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia berdiri di hari kiamat selama 50.000 tahun. Dan air sudah habis. Tidak ada yang namanya konsumsi, snack, itu tidak ada. Kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Di antaranya adalah orang-orang mukmin, orang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW akan diberikan air dari telaga Al-Kautsar. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar", sesungguhnya kami telah memberikan anugerah kepadamu Al-Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar. Tetapi bagaimana kalau tidak bisa mendapatkan air minum tersebut? Maka kita lihat di dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, "Hal ataka hadisul ghasyiyah?" Apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiyah, wajahnya tertunduk. Amilatun nasibah, mereka beramal dengan susah payah. Tasla naran hamiyah, kemudian mereka dilempar ke dalam api yang sangat panas. Baru kemudian mereka tusqa min ainin aniyah, mereka diberi air minum dari mata air yang sangat panas. Panasnya seperti apa ketika mereka ini diberi minum di neraka jahanam, orang-orang kafir dan penghuni neraka jahanam. Maka mereka ini diberikan mata air yang sangat panas. Panasnya seperti apa? Maka disebutkan, iyastaghisuna yughasu bima'in kalmuhl, bahwasanya panasnya air
bagi penduduk neraka adalah seperti kalmuhl. Apa itu muhl? Cairan besi. Penduduk neraka minumannya adalah cairan besi. Cairan besi itu berapa ribu derajat. Besi dipanaskan sampai mencair, itu adalah minuman bagi para penghuni neraka. Yasfil wujuh, sampai wajahnya meleleh, wajahnya gosong karena baru mau minum, baru kena uapnya saja sudah gosong. Kemudian mereka, para penghuni neraka, selama 50.000 tahun di padang mahsyar tidak ada minuman, tidak ada konsumsi. Maka kemudian mereka seperti buah simalakama. Apakah para penghuni neraka akan minum sementara mereka sangat haus? Maka para ulama ahli tafsir mengatakan mereka akan minum walaupun wajahnya gosong, walaupun kemudian setelah itu dimasukkan ke mulutnya, turun ke perutnya, kemudian Allah mengatakan wa qatta'a am'a'ahum. Kemudian ususnya itu terpotong-potong karena air yang begitu panas. Ini baru minuman. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan orang beriman? Kalau orang beriman, maka kemudian di padang mahsyar akan diberi air minum, yaitu dari telaga Al-Kautsar. Nah, kemudian kita kembali ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tidak langsung dihisab. Maka mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam kondisi yang bingung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Manusia itu seperti ane-ane yang berterbangan. Seperti laron-laron yang berterbangan. Laron itu ketika ada cahaya lari ke sana, ketika cahayanya mati lari ke sana, dalam kondisi yang bingung. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sampai mereka mencari syafaat. Mereka mencari syafaat kepada bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Dan Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan orang lain di hari kiamat. Itu disebut dengan syafaat. Ada dua kemungkinan syafaat. Satu, dalam rangka memperoleh manfaat, atau yang kedua dalam rangka menolak madarat. Mereka meminta kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam berikan syafaat kepada manusia, tapi Nabi Adam tidak bisa. Kenapa? Nabi Adam punya satu dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Tetapi kemudian Nabi Adam mendekati pohon itu, sehingga digelincirkan oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitan, setan menggelincirkan mereka berdua, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Ini dosa ini teringat sampai hari kiamat, sehingga Nabi Adam tidak berani memberikan syafaat. Dan mereka datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Mereka juga tidak bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut dengan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia untuk dimulailah hisab. Maka kemudian baru dihisab. Nah, sekarang apa itu hisab? Hisab adalah tu'radul amal, ditampakkan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang mereka mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Setelah dihisab dengan hisab yang mudah, bagaimana? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman. Yang sama-sama beriman bisa bertemu lagi di surga. Bahkan keluarganya bisa memberikan syafaat. Ketika bapaknya, anaknya, surganya lebih tinggi, bisa ngangkat. Karena termasuk kebahagiaan para penghuni surga adalah bisa kumpul dengan keluarganya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini hisab. Kemudian setelah dihisab bagaimana? Kemudian ditimbang.
Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, setelah ditimbang, maka kemudian orang musyrik, orang kafir akan langsung dilempar ke dalam neraka. Maka tersisa orang mukmin dan orang munafik. Maka yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada saat itu kemudian ketika orang-orang kafir sudah masuk neraka, maka tersisa dua orang, dua model, mukmin, munafik. Maka Allah menyingkapkan betis, ya. Kitab teksnya begitu. Yauma yukshafu an saq, disingkap betis, maka seluruh manusia pada saat itu, mukmin, munafik tahu itu adalah Allah, maka mereka sujud kepada Allah. Tetapi orang munafik fala yastati'un, mereka tidak mampu. Sehingga orang munafik tidak mampu sujud, mau sujud terpental ke belakang, sujud terpental ke belakang. Maka kemudian selanjutnya Allah kemudian membentangkan sirat di atas neraka jahanam. Membentangkan sirat di atas neraka jahanam. Kemudian yang membedakan apa? Ketika meniti sirat, maka kemudian sirat itu lebih kecil dari rambut, lebih landep dari pedang. Maka bagaimana cara menitinya? Maka Allah memberikan cahaya. Dan orang munafik tidak memiliki cahaya. Sehingga kemudian terpisahlah antara orang munafik dan orang mukmin. Sehingga orang munafik dilempar ke dalam neraka. Yang bisa meniti sirat adalah orang-orang beriman. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara meniti sirat? Maka Allah memberikan cahaya. Memberikan cahaya. Semakin besar cahayanya, maka semakin cepat dia meniti sirat. Kecepatannya adalah diantaranya adalah turfatain, kecepatan cahaya. Satu kemedep kedipan mata sampai. Tetapi ada juga yang cahayanya itu seperti kunang-kunang. Kalau lagi bercahaya jalan, tapi kalau lagi mati dia berhenti. Sehingga dia kecepatannya sangat rendah. Nah, ini yang lambat. Ada yang selamat, ada selamat diselamatkan oleh Allah, ada yang jatuh ke dalam neraka. Dan mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, kita diselamatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat sampai ke surga. Kemudian ketika sudah sampai di depan pintu surga, maka bagaimana? Maka tidak ada yang bisa membuka pintu surga. Yang bisa membuka pintu surga siapa? Maka kemudian ketika itu Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga. Ketika ditanya, man, siapa? Maka Nabi mengatakan Muhammad. Maka kemudian dibukalah pintu surga. Maka ini adalah jenis syafaat berikutnya, yaitu syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW bagi calon-calon penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah proses, ya. Proses yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis tentang bagaimana seseorang masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kemudian meningkatkan pemahaman kita tentang iman kepada hari kiamat, sehingga kemudian kita bisa lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa qurbi rahman tahur rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.